Selamat datang di Glory dan Love Channel. Di channel ini kami akan membagikan novel secara audio. Mohon untuk dibantu channel ini dengan cara di-subscribe channel ini. Di-like, dan share video ini agar kami bersemangat untuk membagikan konten novel setiap harinya. Dan jangan lupa diaktifkan ikon lonceng agar ada pemberitahuan untuk konten-konten baru kami. Mohon juga saran dan masukan melalui komentar agar kami dapat membagikan konten novel yang lebih baik setiap harinya. Tidak usah berlama-lama lagi. Kita langsung saja mendengarkan novel The First Heir atau Perwaris Pertama Master Yu Husumokes. Bab 4897 sampai bab 4900. Bagaimanapun, Sekte Alkimia sudah tahu persis kualitas pil-pil ramuan yang dimurnikan oleh Philip. Mereka tidak akan pernah melepaskan kesempatan yang begitu bagus. Orang-orang dari Sekte Alkimia sengaja mendaftar di saat-saat terakhir, sehingga pesaing akan lebih sedikit. Saat-saat terakhir semakin dekat, tetapi hanya sedikit yang membeli tiket. Kebanyakan mereka adalah orang-orang dari sekte-sekte dan keluarga-keluarga kecil. Mereka mulai mengantri dan membeli tiket. Meski keluarga-keluarga besar memiliki hubungan baik dengan keluarga Hit, mereka tetap tidak membeli tiket. Keluarga-keluarga ini telah mengirim utusan ke keluarga Hit untuk mencari tahu situasinya, tetapi informasi yang mereka dapatkan belum dapat meyakinkan mereka. Kepada para utusan ini keluarga Hit hanya berkata bahwa mereka akan tahu kualitas pil-pil ramuan yang dilelang jika ikut berpartisipasi. Jawaban ini tidak memuaskan orang-orang dari keluarga besar. Bagaimanapun, keluarga Hit belum pernah mengadakan pelelangan sebelumnya. Bagaimana mungkin mereka tahu cara mengadakan pelelangan? Karena ketidakpercayaan dari keluarga-keluarga besar, akibatnya keluarga Hit belum menjual banyak tiket sampai sekarang. Pada jam terakhir, orang-orang dari Sekte Alkimia tiba-tiba muncul untuk membeli tiket. Awalnya mereka mengatur agar para murid pergi secara diam-diam untuk membeli tiket, tapi akhirnya tetap saja orang-orang mengenal mereka sebagai murid-murid Sekte Alkimia. Tentu saja hal ini disengaja oleh keluarga Hit. Keluarga Hit berharap mereka bisa membuat suasana menjadi kacau. Jika ada lebih banyak keluarga yang berpartisipasi, maka pil-pil ramuan yang bisa didapatkan oleh Sekte Alkimia akan berkurang. Selain itu keluarga Hit tidak melupakan niat awal mereka. Awalnya mereka dipercaya oleh Philip untuk mengadakan pelelangan. Jika tidak ada orang yang berpartisipasi di pelelangan, maka mereka akan gagal besar. Dalam waktu singkat berita tentang pembelian tiket oleh Sekte Alkimia menyebar dengan cepat, dan sekelompok orang mendiskusikannya secara terbuka. Di sebuah kedai teh yang penuh oleh pengunjung, berita tersebut sedang ramai dibicarakan. Kalian tahu, metode orang-orang dari Sekte Alkimia benar-benar licik. Mereka pasti tahu bahwa akan ada pil-pil ramuan berkualitas tinggi dalam pelelangan ini, jadi mereka memilih untuk bergabung pada jam-jam terakhir. Aku tahu alasan mereka melakukan ini. Mereka berharap bisa mendapatkan pil-pil ramuan berkualitas tinggi dengan harga murah. Alasan-alasan yang digunakan masuk akal sehingga orang-orang mempercayainya. Harus diakui bahwa cara-cara yang dilakukan oleh orang-orang dari Sekte Alkimia memang aneh. Dasar Sekte Alkimia tak tahu malu. Orang-orang di Sekte Alkimia benar-benar tidak tahu apa yang baik atau buruk. Mereka jelas sudah memiliki begitu banyak pil ramuan, tetapi mereka masih ingin merebutnya dari kita. Menurut saya kita harus memboikot Sekte Alkimia. Apalagi pil-pil ramuan yang mereka jual sangat mahal dan tidak manjur. Segera kedai teh menjadi ribut. Semua orang mengeluh tentang kelicikan Sekte Alkimia, merasa sangat kesal kepada sekte yang hanya memikirkan uang ini. Faktanya, banyak orang telah lama memiliki pendapat yang buruk tentang Sekte Alkimia, tetapi mereka tidak berani mengatakannya sama sekali. Sekarang, saat semua orang berbicara, mereka juga bisa mengeluarkan ganjalan di hati mereka. Meskipun pil-pil ramuan yang dijual oleh Sekte Alkimia mahal dan tidak manjur, tetapi orang-orang tidak dapat memurnikan pil-pil ramuan itu sendiri, jadi meskipun dengan berat hati, mereka hanya bisa membelinya karena butuh. Setelah memikirkan hal ini, semua orang yang membeli pil-pil ramuan dari Sekte Alkimia menunjukkan ekspresi kesal. Sebagai praktisi, orang-orang ini sering mengembara ke tempat-tempat yang jauh. Jika mereka tidak membawa cukup banyak pil-pil ramuan, maka mereka akan mengalami kesulitan di saat-saat kritis. Dengan alasan ini, meskipun harganya sangat mahal dan tingkat kemanjurannya rendah mereka tetap membelinya. Mereka mau tidak mau harus membelinya dalam jumlah yang banyak. Sekte Alkimia sadar akan kualitas pil-pil ramuan yang mereka jual. Oleh karena itu, saat mereka mendengar Philip akan mengadakan acara pelelangan pil-pil ramuan, mereka menjadi panik. Jika orang-orang tahu ada pil-pil ramuan berkualitas tinggi di dunia tersembunyi, maka pasti pil-pil ramuan yang mereka jual tidak akan laku. Aksi Philip menimbulkan ancaman bagi Sekte Alkimia. Tetapi faktanya Philip tidak tahu tentang pemikiran orang-orang dari Sekte Alkimia. Bagaimanapun, Philip belum pernah membeli pil-pil ramuan dari Sekte Alkimia. Jika Philip membeli pil-pil ramuan dari Sekte Alkimia, kemungkinan besar dia akan terkejut.
Pil-pil ramuan yang seperti jelly bean dengan harga yang sangat mahal dan tingkat kemanjuran yang rendah, tetapi banyak orang membelinya. Dan faktanya situasinya memang benar seperti itu. Fennel adalah contoh konsumen yang malang yang pernah membeli pil-pil ramuan dari sekte alkimia. Dia benar-benar merasa dirugikan. Setelah dia tahu bahwa Philip memiliki pil-pil ramuan yang begitu manjur, dia menyesal mengapa tidak sejak dulu mengetahuinya. Selain pil-pil ramuan, Philip juga memiliki senjata-senjata berkualitas bagus, yang membuat Fennel semakin iri. Senjata-senjata yang dimiliki Philip semuanya kelas atas. Meskipun dari tampilan luarnya senjata-senjata ini terlihat sangat biasa, seperti senjata-senjata yang digunakan oleh orang-orang sehari-hari, tetapi ketika Anda menggunakannya untuk bertarung, Anda akan menemukan kekuatan dari senjata-senjata tersebut. Memiliki senjata yang tampak biasa tetapi memiliki kekuatan yang besar lebih disukai oleh para praktisi. Membayangkan senjata-senjata itu, Fennel melirik senjata tombaknya yang ada di ruang penyimpanannya. Tiba-tiba dia merasa seolah-olah tombaknya adalah senjata biasa. Faktanya tombak milik Fennel adalah senjata yang kuat, tetapi bedanya, tampilan luarnya sudah menunjukkan keganasan senjata itu. Pada pandangan pertama orang sudah bisa merasakan dominasi dari tombak tersebut. Tidak ada cara bagi Fennel untuk menyembunyikan kekuatan dan keganasan tombaknya. Dengan senjata tombak itu di tangannya, selama beberapa tahun terakhir, Fennel telah menjadi orang yang menentukan dan mendominasi. Dengan tombak itu dia menaklukkan dunia kultivasi. Para praktisi mungkin saja tidak tahu nama Fennel atau wajahnya, tapi mereka mengenal senjata tombak Fennel yang ganas, senjata tombak yang unik. Hari berlalu dengan cepat, saat ini Philip baru bangun dari tidurnya di pagi hari. "Saudaraku, ayo cepat pergi ke acara pelelangan." Philip menepuk bahu Fennel yang masih mengantuk, mengajaknya keluar dari penginapan. Mendengar ini, Fennel mengangguk dan segera keluar mengikuti Philip. Seorang praktisi tidak perlu tidur terlalu lama, tidur mereka digantikan oleh meditasi. Philip merasa hidup seperti itu terlalu menyiksa, dia lebih memilih untuk bisa tidur setiap hari dan hidup normal. Untuk menjadi seorang praktisi, seseorang harus mengurangi makan dan minum dan waktu tidur mereka. Bagi Philip, ini merupakan siksaan yang tidak manusiawi. Philip pasti akan menderita depresi jika ini terus berlanjut. Seorang praktisi harus mengurangi makan karena makanan mengandung zat-zat yang tidak murni. Zat-zat yang tidak murni ini hanya akan menjadi beban bagi tubuh mereka dan harus segera dilarutkan. Seiring berjalannya waktu, kondisi tubuh mereka akan menjadi buruk, bahkan bakat dan akar kultivasi mereka juga akan menjadi menurun. Waktu mereka selalu diisi oleh meditasi dan latihan kultivasi, otomatis mereka tidak memiliki waktu untuk tidur. Namun metode Philip dan si Zentian berbeda. Tubuh mereka dapat secara otomatis menyerap energi yang ada di sekitarnya. Mereka cukup duduk diam ataupun tidur, maka energi dari lingkungan sekitar otomatis diserap oleh tubuh. Karena alasan ini Philip lebih memilih untuk tidur seperti orang normal. Philip datang ke rumah Hit dengan santai. Pada saat ini, tampak Zirkov Hit sedang dalam situasi cemas. Dia telah menunggu Philip sejak dia bangun pagi-pagi, namun Philip belum muncul juga. Para tamu sudah datang satu demi satu, tapi masih belum ada tanda-tanda kemunculan Philip. Banyak orang menanyakan daftar barang-barang lelang kepada mereka, tetapi keluarga Hit tidak tahu pil-pil ramuan apa saja yang akan dijual, jadi mereka tidak bisa membuat daftar barang lelang. Dalam keputusasaan, mereka hanya bisa menunda-nunda dan terus menunda-nunda. Ketika mereka semakin panik dan cemas, Philip tiba-tiba muncul. Setelah melihat Philip, seketika itu juga Zirkov Hit menghela nafas lega. Dia merasa seolah-olah dia telah selamat dari kematian. Jika Philip sengaja mempermainkan dirinya, maka dia akan tamat. Tidak hanya menyinggung kelompok keluarga yang berpartisipasi, tetapi juga akan memicu banyak musuh. Meskipun dia adalah patriark keluarga Hit, tetapi dia tidak berani bertindak seperti itu. Melihat Zirkov Hit yang sangat cemas, Philip merasa puas, sekarang semuanya ada di bawah kendalinya. Dengan senyum cerah di wajahnya, Philip langsung melambaikan tangannya kepada Zirkov Hit. "Kamu tidak perlu khawatir, aku sudah menyiapkan segalanya dengan benar." Philip mengeluarkan 10 pil dari sakunya, total ada 5 jenis pil, masing-masing jenis berjumlah 2 pil. Ini pil-pil ramuan yang akan dilelang. Sudah ada keterangan tentang cara penggunanya dan khasiatnya, kamu dan orang-orang bisa membacanya sendiri. Setelah acara pelelangan selesai, aku akan memberimu hadiah pil ramuan juga. Setelah mengatakan ini, Philip segera meraih 2 kursi dari samping dan duduk dengan nyaman bersama Fennel. Mendengar apa yang dikatakan Philip, Zirkov Hit sangat senang. Dia tahu betapa manjurnya pil-pil ramuan dari Philip. 1 pil ramuan Philip, setidaknya, setara dengan puluhan bahkan ratusan pil-pil ramuan dari sekte alkimia. Philip dengan ringan mengeluarkan 1 pil ramuan dari sakunya, yang dia persiapkan khusus untuk Zirkov Hit. Untuk orang seperti Zirkov Hit yang jahat, Philip secara alami ingin mengendalikannya dengan kuat.
apalagi sebelumnya Dekehit telah berencana membunuhnya meskipun akhirnya membatalkannya. Dia sengaja menambahkan beberapa zat pada pil ramuan ini, yang akan membuat Zirkov Hit menjadi kecanduan kepada pil ramuan ini. Meskipun cara-cara seperti ini tidak bermoral, tetapi dalam pandangan Philip, karena keluarga Hit berpikir untuk membunuhnya, maka tidak masalah jika dia menderita. Saat ini, Lily Hit yang tinggal di dalam rumah keluarga Hit juga telah berganti pakaian yang layak, kemudian keluar dengan anggun. Dia juga sangat terkejut ketika mendengar bahwa keluarga Hit akan mengadakan acara pelelangan. Bagi keluarga Hit, mengadakan acara pelelangan merupakan hal yang mustahil. Tidak ada barang-barang berharga dalam keluarga mereka yang layak dilelang. Lily Hit datang ke pintu masuk dengan keraguan di hatinya. Secara kebetulan dia melihat kakak laki-lakinya Dekehit di sini. Dekehit, apakah kamu sudah menyelesaikan Philip untukku? Lily Hit bertanya dengan cemas sambil melihat ke arah elang di bahunya. Dia merasa elang itu terlihat familiar. Melihat tatapan Lily Hit, elang mengepakkan sayapnya dan menatap ke arahnya juga dengan tenang. Dia yakin bahwa Lily Hit pasti tidak akan mengenali dirinya. Ada begitu banyak monster elang di dunia, siapa yang tahu yang mana suaminya? Tetapi tiba-tiba Lily Hit memelototi Jorkaeviel dengan ekspresi marah di wajahnya. Apa yang kamu lakukan di sini? Wajah Lily Hit memerah karena marah. Dia tidak mengerti mengapa Jorkaeviel muncul di rumah keluarga Hit. Elang Jorkaeviel memiliki ekspresi malu di wajahnya. Di luar dugaannya Lily Hit bisa mengenali dirinya. Bukankah kamu menyuruhku untuk membunuh Philip? Jawab Jorkaeviel ringan dengan ekspresi acuh tak acuh. Mendengar jawaban Jorkaeviel, wajah Lily Hit semakin merah. Suaminya ini banyak alasan. Ya benar, lalu bagaimana sekarang dengan Philip? Apakah kamu sudah membunuhnya? Lily Hit berharap Philip sudah mati dan tubuhnya telah dicabik-cabik oleh suaminya. Mendengar ini, ekspresi Dekehit menjadi sedikit malu, sedangkan Jorkaeviel tidak menjawab, seolah-olah dia tidak mendengar pertanyaannya. Melihat reaksi mereka berdua seperti itu, wajah Lily Hit menjadi jelek. Apa maksudmu dengan bereaksi seperti itu? Tanya Lily Hit dengan curiga. Dekehit menoleh dan melirik Jorkaeviel. Dia menemukan bahwa Jorkaeviel sedang pura-pura menatap ke arah lain. Dekehit mengutuk Jorkaeviel di dalam hatinya karena tidak mau membantu dirinya menjawab pertanyaan Lily Hit. Melihat mata penasaran adiknya, Dekehit menghela nafas tak berdaya. Dia memutuskan untuk menceritakan situasi yang sebenarnya. Kami tidak membunuh Philip. Ini karena Philip memiliki potensi yang sangat berguna bagi kita. Selain itu Deke juga tidak percaya diri dia bisa membunuh Philip. Jika dia benar-benar ingin melakukannya, dia harus mengandalkan Jorkaeviel. Jika Jorkaeviel tidak bersedia membunuhnya, maka dia juga tidak berani melakukannya. Meskipun Dekehit bukan seorang pengecut, tetapi dia harus berhati-hati dalam menghadapi situasi ini. Karena Philip memiliki pil-pil ramuan yang bisa menarik minat orang-orang, maka Jorkaeviel pun harus berhati-hati dalam mengambil tindakan. Jika salah bertindak maka mereka akan menghadapi banyak kekuatan yang memiliki keperluan kepada pil-pil ramuan Philip. Setelah mendengar kata-kata Dekehit, Lily Hit menjadi seperti orang gila. Di matanya, kakak laki-lakinya seperti orang bodoh. Kamu benar-benar tidak berguna. Aku hanya memintamu untuk membunuh satu orang, tetapi kamu tidak bisa melakukannya. Potensi seperti apa yang dimiliki Philip sehingga kamu sekarang malah melindunginya? Mata Lily Hit berkilat ganas. Ini pertama kalinya dia sangat kecewa kepada kakak laki-lakinya. Bukannya berniat membunuh, alih-alih sekarang malah membela dan melindunginya. Karena kamu tidak bisa menanganinya, maka aku akan melakukannya sendiri. Aku tidak bisa menerima alasan kalian. Keluarga Head harus membalaskan dendam putraku. Lily Head berseru dengan ekspresi marah di wajahnya. Dia merasa bahwa kakak laki-lakinya dan Jorkaeviel tidak memiliki hati yang tulus untuk membantunya. Dekehit menjadi bingung setelah mendengar kata-kata ini. Dia ingin menghentikan Lily Hit. Philip sekarang telah menjadi sosok yang dibutuhkan oleh orang-orang, bahkan mereka sekarang harus menyenangkan dirinya. Jika Lily Hit mendatangi Philip dan membuat keributan, maka bukan hanya Philip yang akan dia hadapi, tetapi banyak orang. Melihat Dekehit berusaha menghentikan Lily Hit, Jorkaeviel langsung merentangkan sayapnya untuk menghentikan Dekehit. Jangan hentikan dia, biarkan dia menyelesaikan masalahnya sendiri, ujar Jorkaeviel. Wanita ini selalu tak kenal takut, kali ini dia akan memberi Lily Hit pelajaran yang bagus. Mendengar kata-kata Jorkaeviel, Dekehit hanya bisa menutup mulutnya. Sejujurnya, Dekehit sangat tidak puas dengan adik perempuannya. Selama bertahun-tahun dia telah mengintimidasi banyak orang, dan anggota keluarga Hit selalu membela dirinya, tetapi adik perempuannya adalah aib bagi keluarga Hit. Ketika orang menyebut Lily Hit, mereka pasti akan membicarakan topik yang memalukan bagi keluarga Hit. Situasi seperti ini membuat malu Dekehit dan menghilangkan banyak peluang yang ada bagi Dekehit. Karena fakta yang memalukan itu, hidup Dekehit tidak bisa lepas dari bayang-bayang aib adiknya. Hubungan seks antara manusia dan monster adalah tindakan yang tabu dan sangat memalukan.
Faktanya, dunia selalu tidak ramah kepada wanita, sedangkan Jorkaviel dengan tanpa beban langsung menghilang dari kehidupan manusia. Lilihit harus menanggung malu dan menjalani kehidupan yang menyedihkan. Tidak hanya itu, keluarga juga memutuskan untuk menghentikan suplai semua sumber daya untuk kultivasi Lilihit. Akibatnya, Lilihit sudah lama tidak mendapatkan sumber daya kultivasi yang cukup, dan bakatnya yang tidak terlalu bagus semakin menambah buruk keadaan. Seiring waktu Lilihit mulai menjadi orang biasa, setiap praktisi selalu dituntut untuk terus berlatih dan membuat progres. Jika tidak demikian maka kemampuannya akan mengalami kemunduran. Terima kasih sudah mengunjungi G dan L Channel. Mohon untuk dibantu channel ini dengan cara di-subscribe channel ini, di-like, dan share video ini agar kami bersemangat untuk membagikan konten-konten novel setiap harinya. Jangan lupa diaktifkan ikon lonceng, agar ada pemberitahuan untuk video-video baru kami. Mohon juga saran dan masukan melalui komentar, agar kami dapat memberikan konten-konten novel lebih baik setiap harinya. Terima kasih.